Boy, Ruel! Ruel! Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya beberapa bulan lalu, yaitu pada tahun 2022 dengan judul Day Zero. Menjadi pelahiran baru film zombie di Asia, film ini digarap langsung oleh sutradara kenamaan yaitu Joy De Guzman, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Filipina, antara lain Brandon Vera sebagai Emon, Pepe Herrera sebagai Timoy, lalu juga ada Mary Jane Lastimosa sebagai Cheryl. Memiliki alur cerita yang cukup baik, serta pengambilan gambar yang begitu profesional. Film ini berkisah tentang seorang pria mantan gangster Amerika Serikat yang ditahan di Filipina akibat kasus kekerasan, kini harus terbebas dari penjara akibat sebuah malapetaka mengerikan yang terjadi. Entah apa yang membuat orang-orang menjadi seperti ini, yang jelas seluruh kota kini porak-poranda akibat berubahnya manusia menjadi zombie dan membuat sebuah kepanikan massal. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kamar mayat yang dipenuhi oleh tubuh para manusia, serta di sana juga terlihat seorang pria yang membawa sesosok wanita dengan sebuah berita dari WHO mengenai beberapa kasus meninggalnya beberapa warga di kota akibat sebuah wabah demam berdarah yang bermutasi. Hingga berita yang dianggap sepele oleh sang pria memacunya dilanda kebuntuan tatkala wanita yang baru saja ia bawa telah bermutasi dan kini menyerangnya dengan begitu brutal. Beberapa waktu berlalu, tepatnya di area sebuah penjara pemerintah kasta tinggi di Filipina, di mana di tengah situasi seperti biasa pada umumnya, seorang sipir pun memanggil salah satu dari mereka yang bernama Eamon untuk menghadap pada kepala penjara. Karena Eamon sendiri selaku mantan gangster yang ditakuti, telah terlibat aksi kekerasan dengan hukuman penjara selama 8 tahun, dan selama itu pun ia sudah menjalani hari-harinya dengan baik, maka dari itu kepala sipir hendak memberikan Emon sebuah pembebasan bersyarat yang akan membuat Emon keluar bulan depan. Hal itu membuat Emon yang mendengar sangat senang, mengingat ia sendiri memiliki istri bernama Cheryl dan sang anak yang memiliki keistimewaan dengan tidak mampu berbicara bernama Jen. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Timoy, teman dari Emon pun terlihat diganggu oleh dua tahanan. Namun beruntungnya Emon yang datang dengan postur tinggi besar, membuat mereka yang ciut lantas memutuskan untuk pergi. Di mana begitu lugunya Emon yang hampir terlibat aksi perkelahian tadi, malah berbicara pada sang istri. Hal itu membuatnya yang cemas tetap mengarahkan Emon agar bisa bersifat biasa dan tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Setelah kejadian itu, Emon dan tahanan lain pun tampaknya kini terlihat tengah menunggu antrian untuk menerima vaksin akibat menyebarnya wabah yang tengah terjadi di sepanjang kota. Selang beberapa waktu usai menerima vaksin, mereka yang hendak kembali ke area sel, lantas langsung dihadang oleh kedua tahanan yang mengganggu Timoy dengan membawa bala bantuan. Sontak dari kejadian ini, Emon yang terkenal dengan segala keberingasannya tatkala menjadi gangster dahulu, mampu dengan mudah mengalahkan preman kelas kakap dengan hitungan menit. Namun akibatnya, dari tragedi itu, Emon harus diamankan dengan ancaman dari kepala sipir jika ia akan membatalkan pembebasan bersyarat Emon, meski ia berdalih jika ia hanya melakukan sebuah pembelaan. Sementara itu, tepatnya di area rumah susun, terlihat sepasang kekasih bernama Paulo dan juga Hazel yang tengah berbincang, lantas kini mendapati tetangganya bertindak dengan sangat aneh. Di mana keanehan itu pun mulai terbukti
ketika ayah dari Paulo yang mencoba mengunjungi rumah sang pria malah mendapatkan serangan tidak terduga karena ia telah menjadi zombie. Yang mana akibat kejadian itu timbullah sebuah masalah baru ketika hal ini menjadi awal dari segala penyebaran dan segala kepanikan demi kepanikan yang terjadi. Hal itu memacu Cheryl yang melihat para penghuni rusun berlari kepanikan mulai mengajak sang anak pergi ketika melihat para zombie dengan penyerangan demi penyerangan yang amat begitu mengerikan. Di waktu yang sama di tempat berbeda, tepatnya di area tahanan, tiba-tiba saja alarm darurat pun kini berbunyi. Di mana akibat kepanikan itu, seluruh tahanan mencoba mengecek area luar untuk mengetahui situasi sekitar. Begitu pula dengan Timo yang menyambangi Emon untuk pergi, malah mendapati sebuah kenyataan pelik ketika mereka melihat sebuah kepanikan massal karena orang-orang saling menyerang setelah berubah ketika mendapatkan sebuah gigitan. Masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi? Namun mereka yang mengerti jikalau keamanan sipir tidak lagi terkendali, mulai merencanakan kepergian dengan sebuah mobil ambulan untuk sekiranya keluar dari zona tahanan yang begitu mengerikan. Di mana secara bersamaan juga sebuah radio menyiarkan mengenai kepanikan masalah yang terjadi pada seluruh kota akibat wabah yang menginfeksi para manusia. Hal itu membuat Emon yang cemas pada istri dan juga sang anak, lantas hendak pergi untuk menjemput. Berhubung tidak memiliki keluarga yang masih tersisa, Timo yang hidup seorang diri dengan baik menyarankan diri untuk bisa ikut agar sekiranya bisa membantu pencarian ini. Jelas saja sesuai apa yang mereka dapati serta mereka terima, sebuah wabah yang berlangsung dengan cepat membuat seluruh kota berubah menjadi sangat sepi dan berantakan. Lalu perjalanan mereka pun harus sekiranya terhenti ketika area masuk rusun telah diblokade, membuat Emon dan Timoy mau tidak mau melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Meski mereka sekiranya harus dibuat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini, apalagi tidak jauh dari sana mereka pun langsung disambut dengan hadirnya para zombie. Dalam segala kengerian yang terjadi, rupanya para zombie di film ini akan tidur jikalau tidak ada mangsa, namun mereka akan sangat peka ketika ada suara sedikit saja di sekitarnya. Hal itu digambarkan dengan tepat ketika mereka melewati para zombie dengan mudah, namun mereka harus mendapatkan serangan dengan cepat ketika Emon menjatuhkan sesuatu. Meski perjalanan ini terkesan sepele, namun akibat para zombie yang menghiasi titik demi titik perjalanan, memacu mereka yang tidak bisa bertindak gegabah karena satu-satunya cara aman dari zombie yaitu tidak menimbulkan suara. Hingga ketika tiba di sebuah tempat, mereka pun melihat seorang remaja yang bersembunyi di sebuah tong. Maka dari itu mereka berdua yang iba meminta remaja itu untuk keluar, dengan asumsi jikalau zombie itu tak akan melihatnya jika ia bersifat diam. Namun sial, sebuah kepanikan kembali terjadi, tatkala teriakan satu zombie membangunkan para zombie lain, yang kini saling berlari mengejar Emon yang tidak bisa berbuat apapun kembali. Beruntunglah pelarian yang berlangsung cepat, memacu Emon dan kelompok mampu tiba di area rumah Emon sendiri. Namun dalam raut yang tergambar, Emon benar-benar dibuat tidak kuasa ketika tidak mendapati anak dan juga sang istri, akan tetapi bergerak pun mereka tidak bisa karena para zombie telah memenuhi area pintu ini. Beruntunglah seorang remaja bernama David yang sempat mereka selamatkan, sekiranya sempat melihat anak dari Emon yang berada di lantai 3, hal itu membuat Emon yang sedikit lega, mulai mengarahkan kepergian ketika situasi benar-benar sudah aman. Di sisi lain, di tengah Paulo dan Hazel, sepasang kekasih yang tengah bersembunyi, tiba-tiba mereka pun dibuat panik ketika mendengar sebuah suara. Lalu ketika berusaha mengecek, rupa-rupanya itu adalah Jen yang telah terpisah dari sang ibu akibat dari kepanikan massal dari para penghuni rusun. Berbeda dengan Shirley yang panik ketika kehilangan sang anak, kini berusaha perlahan mengendap di tengah situasi menakutkan untuk bisa terus mencarinya. Emon, Timoy, dan David yang kini memutuskan untuk keluar setelah situasi aman, sedikitnya harus dibuat berpisah. Tatkala dalam perjalanan David yang melihat ibunya melintas, memacunya pergi dengan diikuti oleh Timoy, sementara Emon yang kehilangan jejak melakukan kepergian ke arah berbeda.
Di mana sial dalam situasi yang begitu mengharukan, David rupanya telah menemukan sang ibu dengan sebuah perubahan, memacu Timoy yang mencoba menguatkan, mengarahkannya untuk pergi karena tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengikhlaskan. Setelah mendapatkan serangan singkat dari zombie, Cheryl yang masih dalam keadaan hidup namun dengan kondisi terluka, seketika dibuat tidak kuasa ketika dalam kepanikan ini ia bertemu dengan sang suami yang telah berusaha terus-terusan mencari dirinya. Dalam pencarian yang Emon dan Cheryl lakukan untuk menemukan Jane, Paulo yang menyelamatkan Jane lantas begitu beruntung ketika seorang pria bernama Oscar datang menghabisi para zombie ketika mereka terjebak di sebuah lorong buntu. Berbeda dengan Cheryl dan Emon yang harus terjebak di sebuah ruangan dengan kondisi yang membingungkan, Timo yang mendengar suara erangan dari Emon lantas tidak terima ketika sang teman mendapati situasi tidak diinginkan. Sehingga Timo lantas mengarahkan David untuk diam, sementara ia akan mengalihkan perhatian para zombie agar bisa menyelamatkan hidup dari Emon. Benar saja, dengan segala keberanian yang terlihat, meski terkesan dipaksakan, Timo yang begitu berani lantas mengarahkan sejumlah zombie untuk pergi. Namun sialnya Timo yang tidak tahu seluk-beluk tempat ini harus dibuat mati kutu ketika ia yang terjebak mulai mendapatkan serangan yang tidak bisa ia lawan. Sementara akibat pembebasan dari Timoy, David yang berhasil keluar pada akhirnya bertemu dengan Cheryl dan juga Emon. Namun karena melihat para zombie berdatangan kembali, maka mereka pun mau tidak mau terus melakukan kepergian. Meski ujung-ujungnya mereka pun harus dibuat beruntung ketika mendapatkan sejumlah bantuan dari Oscar, yang mana Oscar sendiri ternyata adalah ayah dari David. Dan tak hanya di situ, Emon dan juga Cheryl dibuat tidak kuasa ketika mereka dipertemukan dengan Jane yang diselamatkan oleh Paulo, meski Jane sekiranya mempertanyakan kemanakah selama ini sang ayah pergi, karena Jane tidak tahu jikalau sang ayah selama ini ada di dalam bui, bukan bekerja sesuai apa yang sang ibu terus katakan. Melupakan segala rasa kebahagiaan dari kelompok yang saling dipertemukan, Oscar yang beberapa waktu lalu mendengar sebuah tempat aman dari pemerintah, mulai mengarahkan kelompok untuk bisa pergi di keesokan hari. Sehingga mereka yang sepakat mulai berkemas dan juga membekali diri dengan beberapa senjata yang Oscar miliki. Malam harinya di tengah semua orang beristirahat, Oscar seketika dibuat panik ketika ternyata David sebenarnya telah terinfeksi akibat sebuah gigitan. Maka dari itu, karena tidak ingin kehilangan sang anak, Oscar yang berniat melakukan kepergian dengan nekat seorang diri, malah terlibat sebuah aksi menegangkan. Sialnya dalam situasi ini, Oscar yang tidak terima akibat sang anak diakhiri, seketika terlibat sebuah aksi pertikaian bersama dengan bawahannya. Hal itu membuat Emon dan kelompok yang tidak bisa melerai, tampaknya kini memutuskan melakukan kepergian karena para zombie mulai berdatangan. Di mana hal itu pun tampaknya membuat Paulo dan Emon harus terpisah, dan sialnya pelarian Paulo dan Hazel yang salah, kini harus mendapatkan sebuah serangan zombie yang tidak bisa ia elakkan. Berbeda dengan Emon, di mana ia yang tidak ingin keluarganya dalam bahaya ketika melihat sekumpulan zombie, mulai mengarahkan mereka untuk bersembunyi. Sementara ia yang tidak ada pilihan berencana memancing para zombie untuk mengejar, sekaligus menghabisi semampu yang ia bisa lakukan. Sementara itu tidak berlangsung lama setelah kepergian sang suami, Cheryl dan Jane yang dihampiri oleh Oscar dengan asumsi ketidakterimaannya karena Emon telah membunuh David hendak membuat sebuah balas dendam. Sehingga Cheryl yang tidak punya pilihan mulai mengarahkan sang anak pergi, sementara ia kini terlibat sebuah aksi pertikaian dengan Oscar yang ditutup dengan sebuah tembakan yang melesat di lengan Cheryl. Sementara itu Emon yang telah kehilangan tenaga akibat perlawanan yang begitu kuat dari para zombie, kini tiba di area rooftop. Namun sial, pelarian Emon yang terpojok kini harus dibuat bingung ketika ia mendapatkan sebuah gigitan ketika berusaha melawan. Berhubung tidak ingin mengeluh karena ada keluarga yang harus ia selamatkan, Emon yang mulai pergi kembali ke bawah untuk menemui istri dan juga sang anak,
sekiranya harus dibuat meneteskan air mata ketika ia berusaha menghentikan perubahan dari sang teman yang selama di tahanan baik padanya. Setelah melakukan sedikit pencarian yang tidak kenal lelah, Jane yang kini terjebak di antara zombie seketika mendapatkan arahan dari sang ayah yang telah menemukan untuk tetap fokus, tenang, dan pergi ketika situasi aman. Sementara Cheryl yang mampu bangkit setelah mendapatkan sejumlah luka tembakan, mulai menyambangi Oscar untuk sekiranya memberikan sebuah perlawanan kembali, karena Oscar terus-terusan mencari keluarganya untuk membalaskan sebuah dendam. Beruntunglah dalam aksi itu, Cheryl yang berhasil menghabisi, kini kembali melakukan pencarian lanjutan pada sang anak. Setelah mereka bertiga berkumpul dan memutuskan untuk pergi dari situasi mengerikan ini, Emon, yang menyadari jika dirinya telah terinfeksi pun memberitahukan tentang mobil yang dia tinggal di luar, di mana ia meminta Cheryl untuk membawa Jane pergi menuju tempat yang dikatakan oleh Oscar. Hal itu membuat Cheryl yang mendengar sempat tidak terima karena Emon hendak pergi kembali setelah meninggalkannya 8 tahun, namun apa daya sang istri yang mengerti mulai membohongi sang anak jikalau sang ayah hendak melanjutkan misi pertolongan pada orang-orang. Hingga pada akhirnya karena tidak ada pilihan, pada akhirnya mereka pun mulai berpisah, di mana Jane dan Cheryl pun mulai menuju mobil untuk melakukan kepergian ke tempat aman, sementara Emon yang tengah terdiam mulai menunjukkan gejala perubahan. Hingga film pun kini selesai.